warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mekanika. Dengan anggota yang pertama yaitu ada Saudari Fatimah Nuraini dengan NIM 2009054. Yang kedua ada Indah Nur Hasanah dengan NIM 2009098. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Nelly Rahmawati dengan NIM 2008469. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mekanika dan cabang-cabang ilmu mekanika. Yang pertama adalah pengertian mekanika. Mekanika adalah salah satu jenis ilmu khusus yang mempelajari tentang fungsi dan pelaksanaan mesin, alat, ataupun benda-benda yang serupa dengan mesin. Mekanika adalah ilmu yang sangat penting dalam fisika, terutama bagi para ilmuwan sains dan ilmu teknik. Mekanika berasal dari bahasa Latin, yaitu mechanicus, dan bahasa Yunani, yaitu mechanikos, yang berarti seseorang yang ahli di bidang mesin. Ini adalah cabang-cabang ilmu mekanika. Cabang-cabang ilmu mekanika terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mekanika statistika, yang kedua ada mekanika dinamika, dan yang ketiga ada kinematika. Yang pertama ada mekanika statistika. Mekanika statistika adalah aplikasi teori probabilitas yang memasukkan matematika untuk menangani populasi besar ke bidang mekanika yang menangani gerakan partikel atau objek yang dikenai suatu gaya. Yang kedua ada mekanika dinamika. Mekanika dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan menganalisis seluruh penyebab yang menyebabkan terjadinya gerak tersebut. Contoh dari mekanika dinamika adalah perhitungan jatuh sebuah benda yang memperhatikan perlambatan yang disebabkan oleh tekanan udara. Dan yang terakhir ada kinematika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda tanpa memperdulikan penyebab terjadinya gerakan benda tersebut. Contohnya pada buah kelapa yang jatuh dari pohonnya merupakan salah satu jenis gerak, yaitu gerak jatuh bebas atau GJB. Dalam fisika, gerak jatuhnya benda kelapa dari pohonnya itu dipelajari dalam kajian ilmu mekanika. Pada contoh kasus buah kelapa yang jatuh dari pohon, dalam kinematika yang dikaji adalah kecepatan buah kelapa yang jatuh dari ketinggian pohon, serta waktu yang diperlukan buah kelapa untuk sampai di tanah tanpa memperhatikan perlambatan yang disebabkan oleh hambatan udara. Sedangkan dalam dinamika yang dikaji adalah kecepatan buah kelapa yang jatuh dari pohonnya dengan memperhitungkan perlambatan yang disebabkan oleh hambatan udara. Terima kasih kepada Saudari Fatimah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Saudari Indah. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Ada beberapa jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mengangkat atau menarik sesuatu. Katrol memiliki bentuk seperti roda yang dikelilingi oleh tali atau rantai yang berputar pada porosnya. Keuntungan mekanik katrol sebanding dengan banyaknya tali yang digunakan dalam sistem katrol. Nilai keuntungan mekanik tersebut dapat dihitung dari perbandingan nilai gaya beban yang diangkat dengan nilai gaya yang digunakan untuk mengangkatnya. Ada beberapa jenis katrol. Yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang letaknya tidak berubah. Rumusnya W sama dengan F. Keuntungan mekanisnya W per F sama dengan 1. Dengan W sama dengan beban yang satuannya Newton dan F sama dengan gaya yang satuannya Newton. Yang kedua yaitu ada katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang posisinya berubah pada saat bergerak. Rumusnya F sama dengan setengah W. Keuntungan mekanisnya W per F sama dengan 2. Yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol majemuk adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Rumusnya F sama dengan 1 per N kali W. Keuntungan mekanisnya W per F. Terima kasih. Cukup sekian.
materi dari saya. Terima kasih kepada Saudari Indah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai mekanika dengan jenis usaha yang kedua, yaitu pengungkit atau tuas. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang dapat mempermudah untuk memindahkan dan merubah posisi serta kondisi suatu benda. Bagian-bagian pengungkit yang pertama ada titik tangkap gaya dengan lambang F, yang kedua titik tumpu dengan lambang T, dan titik beban dengan lambang B. Rumus pengungkit atau tuas yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Dengan rumus keuntungan mekanisnya yaitu W per F atau LK per LB. Dengan keterangan W sama dengan beban dengan satuan Newton, LB sama dengan lengan beban dengan satuan meter, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan LK sama dengan lengan kuasa dengan satuan meter. Yang terakhir ada bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang berfungsi untuk memindahkan benda dari posisi yang tinggi ke posisi yang lebih rendah. Contoh dari bidang miring adalah tangga. Rumus bidang miring yaitu F sama dengan H per S kali W, dengan rumus keuntungan mekanisnya S per H, dengan keterangan S sama dengan panjang lintasan dan H sama dengan tinggi bidang miring. Terima kasih. Baik, semua materi telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.